Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi kembali lagi kepada saya, Alia Mukbina. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab taukid dan bab badal. Apakah kalian tahu apa itu taukid dan badal? Kalau kalian nggak tahu, bisa lihat video ini. Jadi taukid ialah arti taukid itu adalah at-tabi'ur rafi'u lil ihtimali. Artinya tapi atau lafaz yang mengikuti yang berfungsi untuk melenyapkan anggapan lain yang berkaitan dengan lafaz yang ditaukidkan. Contoh, ja'a Zaidun nafsuhu. Zaid telah datang sendiri. Lafaz nafsuhu berkedudukan sebagai taukid yang mengukuhkan makna Zaidun. Sebab kalau tidak memakai nafsuhu, maka ada kemungkinan yang datang itu utusan Zaid, bukan Zaidnya, dan sebagaimana. Nah, taukid itu mengikuti kepada lafaz yang ditaukidkan dalam hal rafa, nasab, khafat, dan ta'rif atau kemakrifatannya. Taukid itu dengan memakai lafaz-lafaz yang telah ditentukan, yaitu lafaz nafsu atau diri, seperti contoh ja'a Zaidun nafsuhu. Zaid telah datang sendiri. Nah, yang kedua adalah lafaz ain atau diri, seperti contoh ja'a Zaidun ainuhu. Zaid telah melihat. Nah, yang ketiga adalah lafaz kullu. Lafaz kullu ialah semua, seperti contoh ja'al qaumu kulluhum. Kaum itu telah datang semuanya. Lalu ada lafaz ajma'u, keseluruhan, seperti contoh ja'al qaumu ajma'una. Kaum itu telah datang seluruhnya. Lalu yang terakhir adalah lafaz yang mengikuti ajma'u, yaitu aqta'u, abta'u, absa'u. Maknanya sama dengan ajma'u atau ajma'in. Contohnya ja'al qaumu ajma'una, aqta'una, abta'una, absu'una. Nah, faedah memakai lafaz-lafaz itu ialah untuk menambah maksud. Untuk menambah maksud taukid saja agar tidak dilakukan. Seperti perkataan qama Zaidun nafsuhu, Zaid telah datang sendiri. Ra'aitul qauma kulluhum, aku telah melihat kaum itu semua. Lalu yang kedua ada bab badal. Lafaz taukid itu terkenal ada 4 tempat, yaitu nafsu, ain, kullu, dan ajma'u. Selain itu adalah mengikuti ajma'u, yaitu aqta'u, abta'u, dan absu'u. Nah, baru ini lafaz badal. Apakah ada yang sudah tahu apa itu badal? Jika belum, di sini saya akan memberitahu. Jadi badal adalah at-tabi'ul maqsudu bil hukmi bila wasitatin bainahu wa baina matbu'i. Tapi atau lafaz yang mengikuti yang dimaksud dengan hukum tanpa memakai perantara antara ia dengan matbu'nya. Contoh, akaltur rawifa sulusahu. Aku telah memakan roti itu sepertiganya, bukan semuanya. Maksudnya, roti yang dimakan itu hanya sepertiganya. Lafaz sepertiga itulah yang dimaksud dengan hukum atau hukum makan. Lafaz sepertiga itu disebut badal atau pengganti. Sedangkan lafaz ragif atau roti itu disebut mubdal minhu,
yang digantikan. Contoh yang lain yaitu Ja'a Zaidun hulamuhu. Ja'a Zaidun hulamuhu. Zaid telah datang pelayannya. Maksudnya yang datang itu ialah pelayan Zaid, bukan Zaidnya. Terus ida ubadila ismun min ismin au fi'lun min fi'lin tabi'ahu fi jam'i i'rabihi wa ala arba'ati aqsamin. Apabila isim diganti oleh isim atau fi'il diganti oleh fi'il, maka dalam hal seluruh i'rabnya harus mengikuti mubda minhunya. Badal itu terbagi menjadi 4 bagian. Dan badal sya'i minas sya'i disebut juga badal kul minal kul atau badal yang cocok dan sesuai dengan mubdal minhunya dalam hal makna. Contoh, Ja'a Zaidun akhuka. Zaid telah datang, yakni saudaramu. Lafaz saudaramu menjadi badal dari lafaz Zaid. Antara lafaz saudara dan Zaid itu cocok dan sesuai. Lalu yang kedua ada badal ba'da minal kul atau badal sebagian dari semua. Contohnya, akaltur rohibu sulusahu. Aku telah memakan roti itu, yakni sepertiganya. Lafaz sepertiga itu merupakan sebagian dari roti. Yang ketiga ada badal istimal, yaitu lafaz yang mengandung makna bagian dari matbu'nya, tetapi menyangkut masalah maknawi, bukan materi. Contohnya, nafa'ani Zaidun ilmuhu. Zaid telah bermanfaat bagiku, yakni ilmunya. Lafaz ilmunya tercakup oleh Zaid. Nah, yang keempat atau yang terakhir itu ada badal galat atau badal keliru atau bisa juga salah, yaitu badal yang tidak mempunyai maksud yang sama dengan matbu'nya, tetapi yang dimaksud hanyalah badal. Hal ini dikatakan hanya karena kekeliruan atau kesalahan semata yang dilakukan oleh pembicara. Setelah itu ia menyebutkan mubdal minhunya. Contoh, ra'aitu Zaidan al-farasa. Aku telah melihat Zaid, yakni kuda. Dalam contoh tadi, ketika Anda ingin mengucapkan bahwa Anda telah melihat kuda, akan tetapi Anda keliru. Dalam ucapan tersebut menyebutkan Zaid. Lalu Anda mengganti lafaz Zaid itu dengan kuda. Maksudnya yang sebenarnya adalah ra'aitul farasa. Aku telah melihat kuda. Nah, bila mana isim atau fi'il mengikuti atau menyertai lafaz yang semisalnya dan hukum perkataan itu untuk lafaz yang kedua atau badal serta terbebas dari huruf atau, maka jadikan dalam hal i'rabnya seperti lafaz yang pertama dengan lafaz badal sebagai julukannya, yaitu lafaz kullu semua, itu sebagian, istimal mencangkup, dan galat salah atau keliru. Demikian pula dalam idrob, dan dengan yang kelima ini berarti tepat. Nah, badal idrob itu ialah lafaz yang pertama, lalu setelah memberitakannya timbul bagian untuk memberitakan lafaz yang kedua. Contohnya, rakibud darajata sayyarah. Aku telah mengendarai sepeda, bahkan mobil. Pada mulanya dimaksudkan untuk memberitakan telah mengendarai sepeda, lalu disusul dengan pemberitahuan mengendarai mobil. Nah, badal idrob ini hampir sama dengan badal galat. Hanya saja badal idrob ini bukan karena kesalahan atau kekeliruan, melainkan karena timbul pikiran atau gagasan baru yang dianggap lebih penting. Ya, mungkin cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kembali lagi nanti di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.